Halo teman sinema, selamat datang kembali di saluran yang siap membagikan kisah-kisah luar biasa dari dunia layar lebar. Hari ini, kita akan menyelami sebuah mahakarya klasik tentang harapan, persahabatan, dan arti sebuah kebebasan sejati. Kisah kita dimulai pada tahun 1947 di sebuah ruang sidang yang dingin. Seorang bankir muda yang sukses bernama Andy Dufresne duduk dengan wajah pucat. Dia dituduh melakukan tindakan mengerikan, menghabisi nyawa istrinya dan pria selingkuhannya. Semua bukti tidak langsung mengarah padanya, meskipun Andy bersumpah dia tidak melakukannya. Malam itu, hakim menjatuhkan vonis paling berat, 2 kali hukuman seumur hidup berturut-turut. Andy harus menghabiskan sisa usianya di sebuah tempat yang paling ditakuti di Maine, penjara Shawshank. Disinilah kita bertemu dengan narator kisah ini, Elizabeth Redding, yang akrab dipanggil Red. Red adalah orang yang realistis, sudah mendekam selama 20 tahun, dan dikenal sebagai tokoh serba ada di Shawshank. Jika kamu butuh sesuatu dari dunia luar, Red adalah orang yang bisa mendapatkannya. Hari ketika bus yang membawa Andy tiba, para tahanan lama berkumpul seperti sedang menonton sirkus. Mereka bertaruh siapa di antara para ikan baruk ini yang akan menangis pertama kali di malam pertama yang kejam. Red bertaruh pada Andy. Baginya, Andy terlihat seperti pria kantoran yang rapuh, yang akan hancur hanya dengan sekali sentuh. Malam pertama di Shawshank adalah malam penuh teror fisik dan mental. Sipir kepala yang kejam, Kapten Byron Hadley, menghajar salah satu tahanan baru hingga tewas hanya karena pria itu tidak bisa berhenti menangis. Shawshank langsung menunjukkan wajah aslinya, sebuah tempat di mana kemanusiaanmu bisa direnggut dalam sekejap. Namun, Red kalah taruhan. Andy Dufresne tidak bersuara sedikit pun. Dia melewati malam pertamanya dalam keheningan total. Bulan-bulan pertama bagi Andy adalah ujian bertahan hidup yang sangat berat. Dia ditempatkan di bagian binatu penjara, sebuah pekerjaan yang melelahkan. Lebih buruk lagi, dia menjadi sasaran sekelompok tahanan brutal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Boggs. Selama 2 tahun, Andy harus terus melawan pelecehan fisik yang mereka lakukan. Dia sering babak belur, namun matanya tetap memancarkan sesuatu yang tidak dimiliki tahanan lain, ketenangan. Suatu hari di tahun 1949, Andy mendekati Red. Pertemuan pertama mereka di lapangan penjara ini menjadi awal dari salah satu persahabatan paling indah dalam sejarah sinema. Andy tidak meminta senjata atau barang terlarang, dia hanya meminta sebuah palu batu kecil, seukuran genggaman tangan. Alasan Andy sederhana, dia suka mengukir batu untuk mengisi waktu. Red setuju untuk membantunya, sambil memperingatkan Andy agar tidak menggunakan palu itu untuk menggali dinding, karena butuh waktu ratusan tahun untuk menembus tembok Shawshank dengan alat selembut itu. Andy hanya tersenyum. Titik balik kehidupan Andy di Shawshank terjadi saat musim semi. Andy, Red, dan beberapa tahanan terpilih mendapat tugas memperbaiki atap pabrik penjara. Di bawah terik matahari, mereka mendengar Kapten Hadley mengeluh tentang pajak warisan yang sangat besar. Mengambil risiko besar yang bisa membuat nyawanya melayang, Andy melangkah maju dan menawarkan solusi finansial yang legal berkat keahliannya sebagai mantan bankir. Andy tidak meminta uang sebagai imbalan. Dia hanya meminta 3 botol bir dingin untuk masing-masing temannya yang sedang bekerja di atap. Sore itu, bagi Red dan teman-temannya, mereka merasa seperti orang merdeka yang sedang memperbaiki atap rumah mereka sendiri, menikmati bir dingin dengan angin sepa-sepa. Sementara Andy, dia hanya duduk di sudut, tidak meminum setetes bir pun, namun tersenyum puas melihat teman-temannya bahagia. Di tempat yang paling gelap sekalipun, Andy berhasil membawa sedikit rasa kemanusiaan kembali. Keahlian Andy mengurus keuangan segera menyebar. Bukan hanya sipir, bahkan kepala penjara yang korup, Samuel Norton, mulai memanfaatkan Andy untuk mencuci uang hasil pungutan liarnya. Andy dipindahkan dari binatu ke perpustakaan penjara yang sudah tua dan terbengkalai, yang dikelola oleh tahanan senior bernama Brooks Hatland. Tugas baru ini sebenarnya adalah kedok agar Andy bisa mengurus pajak dan investasi para petugas penjara dengan lebih nyaman. Namun, Andy memanfaatkan posisi ini untuk sesuatu yang lebih besar. Dia mulai menulis surat setiap minggu ke pemerintah negara bagian,
meminta dana untuk memperbarui perpustakaan penjara. Selama bertahun-tahun suratnya diabaikan, namun Andy tidak pernah berhenti. Di bagian ini, kita juga melihat sisi kelam dari kebebasan melalui kisah Brooks Hatlen. Setelah mendekam selama 50 tahun, Brooks akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, dunia luar telah berubah terlalu cepat, dan Brooks sudah terlalu terbiasa dengan dinding penjara. Istilah Red untuk hal ini adalah institutionalized, ketika kamu awalnya membenci dinding penjara, lalu terbiasa, dan akhirnya bergantung padanya. Sayangnya, karena tidak mampu beradaptasi dengan rasa kesepian di dunia luar, Brooks memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kisah Brooks meninggalkan luka mendalam sekaligus peringatan bagi Red dan Andy. Kembali ke penjara, kegigihan Andy membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengirimkan dana dan kotak-kotak berisi buku serta piringan hitam lama. Saat membongkar kotak tersebut, Andy menemukan rekaman opera The Mariage of Figaro, yang tampak menarik untuknya. Dalam sebuah aksi nekat yang sangat ikonik, Andy mengunci diri di kantor penjara dan memutar musik itu lewat pengeras suara ke seluruh penjuru Shawshank. Untuk beberapa menit, seluruh tahanan terpaku. Red berkata bahwa suara itu seperti burung indah yang terbang ke dalam kandang mereka yang kelabu, membuat dinding-dinding batu itu seolah runtuh. Andy dihukum 2 minggu di sel isolasi gelap akibat aksinya, namun baginya itu sangat sepadan. Dia mengingatkan teman-temannya bahwa musik dan harapan adalah sesuatu di dalam diri yang tidak akan pernah bisa disentuh atau direnggut oleh pihak penjara. Perpustakaan Shawshank kini bertransformasi menjadi yang terbaik di seluruh negara bagian. Andy bahkan mulai mengajar para tahanan muda untuk mendapatkan ijazah kesetaraan mereka. Salah satu muridnya adalah Tommy Williams, seorang pemuda energik yang masuk penjara karena kasus pencurian di tahun 1965. Tommy cepat akrab dengan Andy dan Red. Suatu hari, saat Tommy mendengar detail kasus yang membuat Andy dipenjara, Tommy terkejut setengah mati. Dia teringat pada mantan teman satu selnya di penjara lain yang pernah menyombongkan diri bahwa dia telah merampok dan menghabisi nyawa istri seorang bankir sukses, lalu menjebak sang suami. Ini adalah bukti yang selama ini dicari Andy. Dia tidak bersalah, dan ada saksi kunci yang bisa membersihkan namanya. Dengan penuh harapan, Andy menemui kepala penjara Norton untuk meminta kasusnya dibuka kembali. Namun, Norton bukanlah pria yang baik. Dia tahu jika Andy bebas, semua rahasia korupsi dan pencucian uangnya akan terbongkar. Norton dengan kejam menolak membantu, menyebut cerita Tommy hanya bualan, dan menjebloskan Andy ke sel isolasi selama sebulan penuh. Lebih buruk lagi, untuk memastikan rahasianya aman selamanya, Norton memancing Tommy keluar ke halaman penjara pada suatu malam. Di bawah kegelapan malam, Norton memerintahkan Kapten Hadley untuk menembak Tommy hingga tewas, dengan alasan palsu bahwa Tommy mencoba melarikan diri. Ketika Andy keluar dari sel isolasi, dia menerima kabar duka itu dengan hancur. Harapan hukumnya untuk bebas telah mati bersama Tommy. Norton mengancam Andy, terus bantu mencuci uangnya, atau semua fasilitas di perpustakaan akan dihancurkan dan Andy akan dipindahkan ke tempat yang paling mengerikan. Andy tampak seperti pria yang akhirnya menyerah pada keadaan. Suatu hari, setelah kembali dari sel isolasi gelombang kedua, Andy berbincang dengan Red di lapangan. Percakapan ini terasa seperti sebuah salam perpisahan. Andy berbicara tentang sebuah kota kecil di Meksiko bernama Zihuatanejo, sebuah tempat di mana lautnya tidak punya ingatan, tempat di mana dia ingin membuka hotel kecil di tepi pantai jika dia bebas. Andy kemudian memberikan sebuah pesan misterius kepada Red. Dia meminta Red, jika suatu saat nanti Red bebas, untuk pergi ke sebuah ladang jerami tertentu di kota Boston, mencari sebuah pohon ek besar, dan mengambil sesuatu yang terkubur di bawah batu hitam yang tidak punya tempat di ladang itu. Red merasa cemas, terutama saat malam itu dia mengetahui bahwa Andy meminjam seutas tali jemuran dari tahanan lain. Red dan teman-temannya tidak bisa tidur malam itu, takut jika esok hari mereka akan menemukan Andy bernasib sama seperti Brooks. Malam itu, badai petir besar melanda Shawshank. Di dalam selnya, Andy bersiap. Apa yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Red, adalah bahwa selama 19 tahun terakhir, Andy telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Keesokan paginya, saat apel ruangan,
sel Andi kosong. Kepala penjara Norton yang murka datang memeriksa. Dalam puncak kemarahannya, Norton melempar salah satu batu ukiran Andi ke arah poster aktris Raquel Welch yang menempel di dinding. Batu itu menembus poster dengan suara aneh. Norton merobek poster tersebut, dan rahasia terbesar Shawshank akhirnya terungkap. Di balik poster itu, terdapat sebuah lubang terowongan yang pas dengan ukuran tubuh manusia. Selama hampir 2 dekade, menggunakan palu batu kecil yang dulu dibelinya dari Red, Andi telah menggali dinding selnya sedikit demi sedikit, menyembunyikan puing tanahnya di kantong celana dan membuangnya secara perlahan di lapangan penjara saat jam istirahat. Malam sebelumnya, dengan bantuan suara petir yang menyamarkan bising, Andi memecahkan pipa pembuangan kotoran penjara yang tebal. Dia merangkak sejauh hampir 500 meter di dalam pipa yang penuh dengan kotoran manusia yang pekat, demi bisa keluar ke ujung yang merdeka. Di bawah guyuran air hujan badai yang membersihkan tubuhnya, Andi merentangkan tangannya bebas ke langit. Dia akhirnya merdeka. Andi tidak hanya melarikan diri, dia membawa serta seluruh dokumen palsu, buku tabungan, dan pakaian bersih milik kepala penjara Norton yang biasa dia gunakan untuk mencuci uang. Pagi harinya, dengan identitas palsu yang sudah dia siapkan bertahun-tahun, Andi mendatangi beberapa bank, mencairkan seluruh uang hasil korupsi Norton senilai ratusan ribu dolar, dan mengirimkan paket berisi bukti-bukti kejahatan Shawshank ke surat kabar lokal. Tak lama, polisi mengepung penjara Shawshank. Kapten Hadley ditangkap sambil menangis, sementara kepala penjara Norton, yang melihat semua kejahatannya terungkap dan tidak sudi mendekam di penjara miliknya sendiri, memilih untuk mengakhiri hidupnya di meja kerjanya. Beberapa waktu berlalu, Red akhirnya mendapatkan pembebasan bersyaratnya setelah 40 tahun mendekam di penjara. Sama seperti Brooks, Red merasa asing dan ketakutan di dunia luar yang bergerak terlalu cepat. Dia bekerja di sebuah toko swalayan dan tinggal di kamar yang sama dengan kamar mendiang Brooks. Red mulai berpikir untuk menyerah. Namun, satu hal yang menahan Red adalah janjinya pada Andi. Red menumpang bus menuju Boston, berjalan menyusuri ladang jerami yang luas, hingga dia menemukan pohon ek besar yang diceritakan Andi. Di sana, di bawah sebuah batu hitam vulkanik yang mencolok, Red menemukan sebuah kotak kaleng kecil. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai dan selembar surat manis dari Andi. Surat itu berbunyi, "Ingatlah Red, harapan adalah hal yang baik, mungkin yang terbaik dari segala hal, dan hal yang baik tidak pernah mati." Andi menunggunya di Meksiko. Surat itu menyalakan kembali api kehidupan di dalam diri Red. Dia memutuskan untuk melanggar aturan bebas bersyaratnya, naik bus menuju perbatasan, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa cemas yang bahagia dari seorang pria merdeka. Film ditutup dengan pemandangan Samudera Biru Pasifik yang sangat indah di pantai Zihuatanejo. Di sana, di tepi pantai yang cerah, Andi sedang memperbaiki sebuah perahu tua. Dia berbalik dan melihat Red berjalan mendekatinya dengan senyuman hangat. Tanpa sepatah kata pun yang berlebihan, kedua sahabat ini berpelukan erat. Sebuah akhir yang sempurna tentang bagaimana ketabahan, persahabatan, dan harapan sejati mampu meruntuhkan dinding batu yang paling kokoh sekalipun. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentarmu tentang adegan paling berkesan bagimu, dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.